Media Vietnam desak VFF lakukan naturalisasi, sepak bola Vietnam akan tertinggal, lihatlah Indonesia. Naturalisasi yang dilakukan oleh Timnas Indonesia rupanya membuat Vietnam ketar-ketir. Apalagi Timnas Indonesia berhasil membantai Vietnam di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Atas hal tersebut, media Vietnam yaitu Bongda tampak mendesak Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, untuk melakukan naturalisasi seperti yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Apalagi saat Vietnam masih diperkuat oleh Park Hang-seo, pernah meraih juara Piala AFF 2018 dan runner-up pada 2022. Jika kami tidak mengikuti tren di kawasan Asia Tenggara dan dunia soal naturalisasi, kemungkinan besar prestasi sepak bola Vietnam akan semakin tertinggal. Lihatlah Indonesia, kata Bongda, dikutip Sabtu, 30 Maret 2024. Menurutnya, naturalisasi yang dilakukan oleh Timnas Indonesia terbukti berhasil. Bongda menuliskan bahwa Vietnam harus mempermudah dalam melakukan naturalisasi. Keberhasilan Indonesia menarik pemain keturunan memberikan banyak pelajaran berharga bagi sepak bola Vietnam. Para petinggi Vietnam harus mempermudah proses naturalisasi. Kami harus melihat bagaimana Indonesia melakukannya, jelasnya. Diketahui, Timnas Indonesia kini diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi. Hal tersebut rupanya menjadi sorotan Vietnam. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, mengaku ingin melakukan naturalisasi untuk memperkuat Vietnam. Namun hal tersebut dirasa cukup sulit lantaran adanya peraturan undang-undangan. Wakil Presiden VFF, Tran Anh Tu mengatakan bahwa Vietnam akan melakukan strategi baru dengan mempromosikan pemain muda. Strategi jangka panjangnya adalah mempromosikan para pemain muda dan kualitas di level klub. Kami yakin hal itu adalah akar dari sepak bola Vietnam, kata Tran Anh Tu, mengutip VN Express pada Sabtu, 30 Maret 2024. Dalam pengakuannya, ia juga membahas tentang naturalisasi. Menurutnya VFF juga ingin melakukan naturalisasi layaknya Timnas Indonesia. Namun hal itu memerlukan campur tangan pihak lain. Kami tidak bisa melakukan naturalisasi terhadap seorang pemain, namun harus bergantung pada apakah pemain tersebut memenuhi syarat sesuai undang-undang atau tidak, bebernya. PSSI sebut ada 2 pemain keturunan yang segera diproses naturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengonfirmasi ada 2 pemain keturunan yang segera diproses untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, Arya Sinulinga tidak mau membocorkan siapa 2 pemain keturunan yang dimaksud. Ia mengatakan selama si pemain belum tiba di Indonesia, PSSI belum mau membocorkan sosok pesepak bola keturunan yang dimaksud. Selain Kelvin Verdong, NEC Nijmegen, Ula Romeni, FC Utrecht, dan Jairo Riedewald, Crystal Palace, disebut-sebut masuk radar PSSI. Sesuai kata Pak Ketum, mudah-mudahan akan ada 2 pemain yang diproses dalam waktu dekat, kata Arya Sinulinga kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa, 2 April 2024. Saya tidak mau ngomong Kelvin Verdong. Yang pasti kalau dia belum sampai ke Indonesia, kami tidak mau ngomong, kami enggak mau janji karena ada prosesnya, yang harus dilewati, sambung dia. Arya Sinulinga menegaskan ada rangkaian proses yang harus dijalani lebih dulu oleh Kelvin Verdong. Karena itu, alangkah baiknya jika tidak membicarakan tentang pemain tersebut. Satu hal yang pasti, PSSI memang sedang berupaya memproses 2 pemain keturunan dan mendatangkan pemain tersebut ke Indonesia untuk diperkenalkan secara resmi sebagai calon pemain naturalisasi. Kembali lagi, kita kan tahu ada prosesnya pertama mereka harus datang ke sini dulu karena mereka harus pergi ke kedubesnya untuk menyatakan ingin pindah kewarganegaraan. Yang kedua harus tes kesehatan dan lain-lain, setelah itu harus dicari waktu liburnya dia, ujarnya. Harapannya, 2 pemain keturunan ini sudah bisa turun saat Timnas Indonesia menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di 2 laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan dibutuhkan Timnas Indonesia demi menyegel tempat di putaran final Piala Asia 2027 dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses naturalisasi yang gencar dilakukan Timnas Indonesia ternyata menyita perhatian media Malaysia, Makan Bola.
Bahkan Makan Bola menyoroti kesediaan striker PSV Eindhoven, Marco-Ian Gustil yang berminat membela timnas Indonesia. Salah satu nama yang berpotensi mewakili Indonesia sebagai pemain legacy adalah striker andalan PSV Eindhoven, Marco-Ian Gustil, tulis media Malaysia, Makan Bola. Itu setelah perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Hamdan Hamedan, menyebut ada pemain grade A yang mau bela Indonesia. Sejak saat ini publik berspekulasi, timnas Indonesia akan mendapat striker top Eropa, tutupnya. Klaim Makan Bola menyebut Marco-Ian Gus bersedia membela timnas Indonesia tidak tanpa alasan. Media asal Malaysia itu seperti halnya yang disampaikan tenaga ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan. Hamdan Hamedan bahkan telah menjalin komunikasi dengan striker 26 tahun itu terkait kesediaan membela timnas Indonesia. Sebelumnya, Hamdan Hamedan memang sempat menyatakan ada seorang pemain grade A dan bermain di salah satu klub besar di benua Eropa berminat untuk membela timnas Indonesia. Tak hanya itu, minat tersebut datang dari si pemain ke pihak Kemenpora. Hamdan Hamedan pun memiliki bukti obrolannya dengan pemain yang dimaksud via aplikasi WhatsApp. Tapi ada pemain grade A, bermain di salah satu klub terbaik di dunia, kata Hamdan dilansir bolasport.com. Dia ingin sekali membela timnas Indonesia, jadi sekali lagi, bukan berarti pemain yang membela timnas Indonesia itu pemain yang tidak laku di negaranya, tambahnya. Sekarang kita lihat timnas sudah diisi beberapa pemain grade A, jadi masih banyak lagi di luar sana, tutup Hamdan. Shin Tae-yong sebut program naturalisasi di bawah Erick Thohir telah perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, mengatakan bahwa program naturalisasi di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah memperkuat skuad Garuda untuk bisa bersaing lebih baik. Ia membeberkan, peran pemain naturalisasi terbukti mampu meningkatkan kualitas dan memberi warna baru, sehingga memperkuat skuad timnas. Dengan adanya pemain naturalisasi menjadikan timnas semakin kuat, kata ST dalam keterangan tertulis, Selasa 2 April. Saya berharap PSSI terus menambah pemain-pemain keturunan yang memiliki level lebih tinggi, tegas Coach Shin. Anggota Exco PSSI, Yunus Nusi memberikan tanggapannya soal kabar Ketua Umum Erick Thohir bakal melakukan Zoom dengan salah satu pemain keturunan. Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan bakal menjalani video conference dengan beberapa pemain keturunan. Akan tetapi ia tidak menyebut siapa saja pemain yang dimaksud, ia hanya menyebut kalau pemain tersebut bermain regular di Liga 1 Belanda. Menanggapi hal itu, Yunus Nusi mengaku hal tersebut masih akan dibicarakan bersama seluruh anggota PSSI. Ya, kita kemarin sudah berencana melakukan komunikasi dengan sang pemain, namun Pak Erick Thohir ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggal, ujarnya kepada awak media. Lebih lanjut, pihak PSSI sudah pernah berkomunikasi lewat DM Instagram beberapa minggu yang lalu. Kita belum melakukan Zoom, tapi beberapa minggu yang lalu saya sudah melakukan komunikasi dengan sang pemain, alhamdulillah dapat respon positif, kata Yunus Nusi. Ya, kita memang perlu pemain striker yang berkelas, makanya PSSI terus berusaha mencari pemain tersebut, pungkasnya.